Pak Anies Baswedan itu menang, nggak ada mereka berani jawab sama saya. Menangnya Anies karena sara, ujaran kebencian, fitnah, dan teror. Dan teror sekarang jadi senjata makan tuan. Jumpa lagi di ngomongin politik JPNN.com. Saya Tika Biantara kali ini akan wawancara banyak dengan salah satu tokoh politik dari PDIP yang dia merupakan seorang lawyer. Beliau ini adalah anak kolong yang masuk ke dunia politik bergabung dengan Golkar, juga pemain sinetron. Dari dia pula lah jargon si Poltak dari Medan muncul dan banyak diucapkan oleh masyarakat di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ruhut Sitompul. Bang Ruhut, apa kabar? Baik, Mbak. Ruhut, terima kasih sudah datang di JPNN.com, di Ngompol. Dan ini ada banyak topik ya, udah Fatra ya? Ya lumayan. Lumayan banyak ini lagi ramai Indonesia. Dari masa lalu sampai masa kini sampai masa depan. Bang Ruhut, ini kan kita mau ngobrol banyak soal perjalanan politik Bang Ruhut. Ini kan banyak ya partai-partai yang sudah pernah dinaungi seperti itu, mulai dari Golkar, Demokrat, dan sekarang cintanya sama PDIP. Partai Banteng. Iya. Kenapa sih Bang pindah-pindah? Iya, terima kasih. Keluarga saya keluarga politik lah ya. Kenapa saya katakan demikian? Sebenarnya kami ini keluarga PNI, ya. PNI, kakek saya itu kebetulan berteman dengan Bung Karno, ya. Tapi kakek saya itu, ya saya anggap orang hebat. Karena anaknya bisa dibilang 2 periode Menhan Kampangap, 2 periode Menko Polhukam, 2 periode Ketua DPA, Jenderal M. Panggabean. Saya keponakan kandungnya. Mami saya adik dari Jenderal M. Panggabean. Waktu saya kecil, karena bicara politik, PNI itu kan udah lahirlah Orde Baru. Rada dikejar-kejar lah pada waktu itu. Tapi karena kakek saya seorang nasionalis, mami saya kami tinggal sama kakek saya. Kalau ada rapat-rapat ya seperti rapat gelap, saya yang menyiapi absensi, daftar hadir. Saya yang tongkrongin. Saya masih kecil, saya masih SD waktu itu. Ya, saya sudah berpolitik. Sampai anaknya jadi orang kepercayaan Pak Harto, bilang ke mami saya, bilang dong ke bapak, tinggalkan itu. Apalagi anaknya ketua harian Dewan Pembina Golkar, kan itu. Ya mami saya yang bisa bujuk, karena kakek saya itu orangnya keras. Ya, dia itu ya, kenapa saya jadi lawyer, jadi advokat, karena dia idola saya. Kenapa saya katakan idola saya? Dia bukan advokat lawyer, bukan Mr. in the Rechten, karena itu dulu sekolah hukum mesti di Belanda. Kalau saya bilang mestinya pokrol bambu, karena dia bukan sarjana hukum. Tapi Mr. in the Rechten, sarjana hukum di pengadilan kalah sama dia, kan itu, ya. Kita bujuklah, akhirnya dia maulah pakai Golkar itu pemilu pertama. Pemilu kedua, zaman Bung Karno pernah ada pemilu pertama zaman Pak Harto. Kan bicara partai politik nih maaf aja ya, kalau di Indonesia itu mirip juga. Seperti gimana keluarga kok. Ya orang tuanya, kakaknya, abangnya, semua pacarnya, dia ikut kan begitu. Tapi kalau di depan layar terlihat panas. Kalau di depan layar itu kadang-kadang kita kejam juga. Nggak sadar rakyat itu kita mainkan perasaannya, kan itu ya. Itulah saya lama di Golkar, cukup lama. Kenapa saya tinggal di Golkar? Ini semua ada cerita. Ya, saya kadang-kadang suka sedih kalau orang bilang, Ruhut kutu loncat. Kutu loncat itu, dia pindah ke partai lain, meninggalkan kapal yang mau karam. Bahkan kapal karam. Tapi Ruhut Poltak Sitompul meninggalkan Golkar
Golkar menjadi partai pemenang. Tapi, ini selalu ada cerita. Naiklah Pak JK. Saya pendukung Pak Akbar Tanjung. Saya tidak bisa terima kepengurusan Bali Akbar Tanjung sampai harus ditahan di Gedung Bundar, saya yang jaga, ya. Kami diuber-uber, mobil kami dihancuri, kami mau naik helikopter di Jawa Tengah, kalau nggak cepat jatuh kami, ya. Jadi pengurus pun tidak. Jadi jangan salahin saya kenapa tinggalkan Golkar. Golkar saya tinggali, dia pemenang, dia the winner, bukan the loser, ya. Dari jeda Bang Ruhut dari Partai Golkar ke Partai Demokrat itu berapa lama Bang? Tidak gabung dengan partai. Berapa bulan? Enggak lama, berapa bulan? Tahunya saya ini hidupnya mengalir. Memang di luar dugaan, ya. Tapi Bang Ruhut dari Golkar ke Demokrat itu kan tadi dikatakan Bang Ruhut netizen ini kayak nggak tahu aja kalau dimainin perasaannya. Berarti Bang Ruhut mainin perasaan para masyarakat juga nggak sih Bang kalau begitu? Iya, karena mereka begitu kan ya aku mainkan. Kan kalau aku begitu, kau jual aku beli. Itu prinsip hidup saya. Kan mereka bilang gitu ya udah. Kan gitu. Jadi waktu itu saya bilang ada ceritanya nanti, ya. Pak Tommy, Bang, ada satu tokoh kita harus bela. Abang dampingi dia. Kalian kaget sudah almarhum, namanya Haji Mas Said. Ya, dia bermasalah dengan Reza yang sekarang. Ada kejadian. Aku anggap itu sensitif. Kenapa? Karena masalah anak. Dua anaknya masih kecil-kecil kan. Tapi ya aku nggak ada hebatnya, itu semua jalan Tuhan. Kenapa aku bilang jalan Tuhan? Aku bisa dapat anaknya, kasih ke Aji. Taunya dia berjalan, ada apa dengan Angelina Sonda, itu anak sama mereka. Berjalanlah saya di Demokrat. Di Demokrat, ini ada yang penting satu. Pak SB periode pertama, saya bukan tim suksesnya. Saya masih mendukung Ibu Megawati Soekarno Putri. Diajak Pak Akbar Tanjung. Wah, waktu saya di dalam, mereka bilang, oh abang ingat loh bang, periode pertama abang nggak ikut sama kita. Oh iya, Pak SBY jadi presiden, partainya partai urutan kelima. Urutan kelima, anggota DPR cuma 50 lebih, ya. Nah, nantilah lihat perjalanan. Akan ku bikin partai ini jadi partai nomor 1. Dan aku juga nggak hebat, itu semua karena Tuhan. Apa yang terjadi 2009 dan aku ikut sebagai caleg. Apa yang terjadi? Dan sekarang masih rekor, belum ada yang bisa pecahkan. Kami dari nomor 5 jadi nomor 1, anggota DPR kami dari 50-an jadi 148. Sampai sekarang belum ada partai yang bisa mendapatkan itu. Di Demokrat lah aku. Tapi banyak liku-liku di Demokrat, mungkin karena Pak SB terlalu sayang, Ibu Ani almarhumah, ya. Banyak lah yang nggak senang. Bang, dulu abang pernah bilang Demokrat partai terakhir gitu. Sekarang abang di PDIP. Apakah ini juga akan jadi partai terakhir abang nanti? Ya ini bagus sekali. Karena itu saya selalu, itu ada berapa kali ditanya orang. Karena itu udah koma nggak aku ngomong? Belum. Masih koma, udah titik. Belum titik, masih koma. Maksud abang apa? Terakhir Partai Demokrat. PDI Perjuangan terakhir kali. Tambah aja kalinya. Terakhir kali habis itu mau jadi artis lagi. Tambah lagi terakhir kali jilid 2. Kita bikin aja kayak film Rambo. Jilid 3, jilid apa? Saya sakit hati. Rasa kecewa gitu sama Demokrat. Iya kecewanya. Ini ada kecewanya di media di mana sudah masuk ini semua. Saya ingat saya ngomong dengan Pak SBY sama Bu Ani di Cikeas 2024. Kita nggak usah susah mencari calon presiden. Kita sudah punya keluarga yang berbintang. Mau bintang 1, mau bintang 2 dia sudah berbintang. Saya bilang AHY, kamu ada aja kan gitu. Biasa kan kalau orang Jawa itu kan rendah hati ya. Mereka nggak mau lah, ojo ke susu kan gitu. Itu saya bilang udah lah biarin aja. Saya memang inilah
betul Mbak bilang mungkin kontroversial, tapi karena hidup aku mengalir. Periode kedua, majulah Pak Jokowi menjadi calon presiden. Kan gitu. Saya punya saudara yang mungkin semua juga tahu siapa dia, Luhut Binsar Panjaitan. Dulu waktu aku periode kedua masih tidak bersamaan pemilihan, kan sekarang udah bersamaan kemarin. Waktu itu tidak, aku sudah menang dari DPR periode kedua. Aku jujur aja, yang didukung Demokrat pada itu kurang kena di hati aku. Ya. Tapi kan sekarang sudah sekitar berapa tahun di PDIP? 3 tahun. 3 tahun ya Pak? 3 tahun. 3 tahun lebih lah ya, jalan 4 tahun. Apa Bang yang bikin Abang nyaman Bang di PDIP Bang? Dan mungkin Oh kayaknya suasananya berbeda daripada ikut Golkar dan Demokrat sebelumnya gitu Bang. Ini maaf ya, partai yang betul-betul nasionalis di Republik ini PDI Perjuangan. Apa yang membedakan dari partai sebelumnya Bang? Partai sebelumnya di PDI Perjuangan saya tidak pernah dengar kata-kata itu. Tapi saya mau di Golkar, saya mau di Demokrat, sayangnya Hud, kau Kristen, coba kalau kau Islam. Saya tersinggung kata-kata itu. Apa juga ideologi kita Pancasila? Di PDI Perjuangan itu tidak ada. Tidak ada, sangat nasionalis. Dan saya PDI Perjuangan, saya kenapa menganggap saya sangat dekat? Saya besar di tangan almarhum Taufik Kemas. Waktu PDI Perjuangan di Orde Baru dikejar-kejar, saya suka bantu PDI Perjuangan karena figur Bang Taufik Kemas. Dia banyak mengajar saya ilmu politik. Apa hal terbesar PDIP yang diberikan ke Bang Ruhut? Aku memang gimana ya, aku juga kaget, bahkan sama Ibu Mega saya pernah ngomong itu. Ibu kan tahu saya dengan Pak SBY sangat gimana. Udah rahasia umum bagaimana Ibu dan Pak SBY. Saya terima kasih Ibu percaya dengan saya. Oh, Hud, saya bisa membedakan. Yang saya kaget, ya, saya keluar dari Demokrat, saya memang banyak ditugasi oleh kawan-kawan PDIP membantu kegiatan. Tapi itu kan baru 2 tahun, ya. Waktu pencalekan baru 1 tahun. Aku karena 1 hari aku punya WhatsApp itu, WA aku bisa masuk 100.000 1 hari, malas aku baca. Ya, aku lebih senang baca SMS. WhatsApp aku ini kalau kalian mau buka ada 20 juta belum dibuka. Satu ketika aku lagi buka-buka, Hasto, sekjen gua kan, sekjen PDI Perjuangan. Bang, pesan dari Ibu Mega, abang mau di dapil mana? Hah? Beliau langsung percaya untuk saya jadi caleg. Kan? Waduh, saya rasa makin gimana gitu dengan PDI Perjuangan. Tapi waktu aku baca, kalian kaget. Baru ditutup 2 hari penutupan caleg. Kalau enggak aku sekarang udah DPR lagi, Bos. Ya aku nggak mendahului Tuhan, aku terima kasih. Ini semua karena Tuhan. Ya insya Allah aku akan menang. Ya. Bang Ruhut dulu kan pernah itu mengeluarkan statement-statement yang kontroversial ya, Yeah. Kampung kata. Ini ada yang mulai dari iris kuping saya, foto leher saya, kalau bla bla bla, Iya. seperti itu. Dan sekarang pun karena Bang Ruhut aktif sekali di Twitter, di media sosial lain, itu sering ditagih sama netizen. Iya. Itu gimana sih itu Bang? Iya, yang nagih aja nggak tahu diri. Waktu saya ditantang itu, kan namanya bertaruh. Ya. Nggak ada yang berani bertaruh. Ya kok menagih lagi, kan itu aja yang lucu kan? Maunya bertaruh dong. Gak ada lawannya. Nggak ada lawannya, kan itu. Dan jujur aja, saya tegas mengatakan, itu yang bikin saya keluar. Salah satu membuat Ahok kalah, majunya AHY. Padahal saya minta izin, Pak SBY masih ada. Pak, saya mau bantu Ahok. Oh iya, kemungkinan kita juga akan bantu. Tiba-tiba dikompori last minute, pendaftaran terakhir dia baru masuk. Dan saya sakit hati, dia dimundurkan daripada TNI. Saya bilang dimundurkan, saya nggak tahu maunya dia atau maunya Pak SBY atau Bu Ani atau siapapun lah itu. Kan itu, tapi saya anggap dimundurkan. Gimana gua nggak hancur? Dan
kesaksian ini aku ngomong di beberapa TV. Ya, mungkin Pak SBY, Bu Ani juga kaget. Kenapa aku nggak cerita? Ya kenapa aku mesti cerita? Aku ini kan jujur aja, bintang aku ini Aries. Aries ini orang keras kepala. Tapi dengan kasih sayang lemah lembut, waduh dia patuh banget. Luluh. Itulah, aku luluh dibikin PD Perjuangan. Tapi waktu itu kan masih sama Demokrat, kemudian sebelumnya sudah tahu belum kalau Demokrat ini pasti mengajukan AHY, sehingga Bang Ruhut mendukung si Ahok ini. Oh enggak, aku duluan Ahok. Kaget saya, kayak petir di siang bolong waktu dia maju, apalagi dia dimundurkan dari tentara. Dari vokalnya Bang Ruhut mendukung si Ahok, terus kemudian Demokrat itu mengajukan nama lain, ada merasa tak dianggap oleh Demokrat? Aku enggak, aku cuma tapi susah juga mau aku bilang lingkungan ini pas Pak SBY Bu Ani, tapi jangan-jangan mungkin Pak SBY Bu Ani juga mau, kan dia orang pinter. Ya, presiden 2 periode. Mungkin dia ada apa? Nggak sejalan dengan aku strategi itu. Dulu tuh apa Bang yang bikin Abang yakin dengan Ahok sampai harus berani berseberangan dengan partai bahkan sampai keluar dari DPR gitu? Pak Anies Baswedan itu menang, nggak ada mereka berani jawab sama saya. Menangnya Anies karena sara, ujaran kebencian, fitnah, dan teror. Dan teror sekarang jadi senjata makan tuan. Orang meninggal nggak mau dimandikan. Sekarang Anies bikin patung peti mati. Jawaban kan? Kalau nggak karena itu, nggak menang kawan. Apalagi kalau AHY nggak maju. Kenapa? Putaran pertama kami sedikit lagi 50+1. Kan? Putaran kedua mereka bergabung. Nggak ada cerita Ahok kalah pada waktu itu. Nggak ada cerita. Itu bos ceritanya. Oke, tentunya akan lebih menarik lagi kalau kita bahas, tadi kan sudah perjalanan Bang Ruhut dari politik, kemudian mengomentari, kita sudah cukup banyak tahu lah ya kenapa pindah dari Golkar, Demokrat, kemudian PDIP. Semoga PDIP ini menjadi partai terakhir ya Bang Ruhut. Terakhir sekali. Oke, catat Bu Mega ya. Sekali lagi kan belum. Jilid 2-nya belum ya. Oke, kita tunggu jilid 2-nya Bang Ruhut tetap di Ngompol. Gimana?